Kenapa sih pacaran beda agama itu tidak diperbolehkan? Manusia satu dengan satu pasangannya. Kalau modal kita hanya perasaan cinta, ya itu salah gitu Iya. ya. Terus misalnya kalau si perempuannya sudah S1, laki-lakinya harus S2. Nah, Hmm. yang sepadan tuh maksudnya yang seperti apa sih Bu kira-kira? Karena tidak ada persamaan untuk orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Aduh, aku tuh nyaman sama dia, aku tuh satu frekuensi sama dia. Aku tuh kalau sama yang satu iman tuh kayak kurang nyaman aja, nggak nyambung gitu. Cinta itu bukan hanya perasaan ya. Oke. Cinta itu pengorbanan, kasih itu berkorban. Shalom Erawers semuanya. Welcome back to our YouTube channel Ampibi Connecting. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kita baik-baik aja ya, sehat-sehat aja ya. Oke, teman-teman, di podcast kedua kita ini kita mau membahas satu topik yang mungkin sekarang sedang marak-maraknya ya di kalangan anak muda. Dan jangan lupa buat teman-teman yang punya waktu luang harus nonton podcast ini sampai selesai. But before that, saya mau nanya nih buat teman-teman. Udah nonton belum podcast kita yang pertama? Kalau belum, just nonton dulu ya, baru pindah ke podcast kedua ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Hari ini di sebelah saya sudah ada narasumber yang luar biasa hebat. Saya di sini ditemani oleh Ibu Sri Astuti. Oke, shalom Ibu, apa kabar Ibu? Shalom Evi, Apa shalom. kabar Bu? Puji Puji Tuhan, Tuhan. selalu baik. Luar biasa. Oke, saya mau tanya nih untuk Ibu, panggilannya Ibu Astuti ya Bu ya? Boleh, Oke, boleh. kita panggilnya Ibu Astuti nih teman-teman. Ibu Astuti kesehariannya apa aja nih Bu? Apakah bekerja ataukah ada kegiatan lain atau seperti apa nih Bu? Ya, kegiatan saya sehari-hari Evi, saya mengajar. Oke, Kemudian saya istri dari istri? satu Oh, suami. harus satu dong Bu. Iya, lalu saya punya 3 anak, Oke. sekaligus jabatan yang paling mulia ibu rumah Wah, tangga. ibu rumah tangga luar Itu biasa dia, sekali ya teman-teman. iya. Oke, terima kasih Ibu untuk perkenalannya. Oke, teman-teman, topik kita hari ini adalah pacaran beda agama boleh nggak ya? Oke, jangan lupa ya teman-teman nanti videonya di like ya, di share dan di subscribe nih channel YouTube kita. Oke, oke Bu. Tadi setelah kita perkenalan sama Ibu Astuti, kita langsung ke topik pembahasan kita aja ya Ibu. Nah, Baik, baik. Ibu ini kan sudah berumah tangga ya Bu, sudah punya anak, sudah banyak mengalami perjalanan hidup tentunya ya Bu. Tentu juga sebelum berumah tangga ada banyak kisah-kisah asmara ya Bu ya, yang sudah Betul. dijalani ya Bu. Iya. Nah ini penting nih buat kami anak-anak muda nih, topik kita membahas tentang pacaran beda agama. Oke, saya mau tanya nih Bu, secara ringkas dari Alkitab nih, kira-kira ada nggak ya pembahasan tentang pacaran beda agama tuh Bu? Ada nggak dijelaskan di Alkitab, kenapa sih pacaran beda agama itu tidak diperbolehkan untuk kita umat-umat Kristen gitu Bu? Ada nggak ya Bu kira-kira? Baik Evi, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya menjawab melebar kemana-mana, saya mau mendasari dari firman Tuhan Boleh yang Bu?
yang tertulis di 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15, demikian bunyinya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nah, ini yang mendasari firman Tuhan. Jelas pesan ini menjelaskan Oke. melarang kita berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Oke. Karena apa? Kalau kita menyimak dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam berumah tangga akhirnya. Maka harus dimulai dengan hal yang baik supaya nanti berakhir dengan yang baik. Kalau firman Tuhan sudah menjelaskan dilarang. Karena tidak ada persamaan untuk orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Tidak ditemukan titik persamaannya. Oke. Kalau modal kita hanya perasaan cinta, yaitu salah gitu ya. Jadi jelas firman Tuhan melarang. Oke, tadi juga dikatakan ya Bu kalau terang dan gelap tidak bisa bersatu ya Bu. Ya, Oke. Tapi gimana nih Bu kalau banyak tuh yang memberikan statement, ya tapi kan mereka saling mencintai, hubungan mereka baik-baik aja tuh, nggak ada tuh cekcok di antara mereka berdua, itu kira-kira gimana tuh Bu? tidak ada. Oke. Tidak ada namanya berpacaran bersama lain agama, kemudian berujung ke pernikahan, mereka baik-baik saja. Tidak ada. Tidak ada di dunia ini namanya pernikahan tanpa sesuatu pergumulan. Oke. Apalagi yang paling basic Mm-mm. itu sudah berbeda. Karena tujuan dari pernikahan itu apa sih? Oke. Tujuan dari pernikahan itu salah satunya adalah untuk melahirkan keturunan manusia ilahi, manusia Allah. Mm-mm. Nah, itu tujuan yang Allah mau lakukan untuk kita. Jadi kita dengan pertolongan Tuhan ditemukanlah yang seiman. Oke, Kira-kira kalau itu begitu. tadi kan tujuan pernikahan ya Bu. Mm-mm. Kalau tujuan pacaran ada nggak Bu? Kira-kira dijelaskan gitu di Alkitab atau memang haruskah kita berpacaran dulu atau bagaimana gitu? Alkitab jelas di Korintus ini dikatakan ya, mungkin saya akan mengutip di Maleakhi 2, Oke, Maleakhi 2 ya teman-teman. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Jadi dari awalnya memang daging dan roh, ini jelas ini. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan daging dan roh, keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Jadi setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya ulang ya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Nah, itu kira-kira. Jadi sudah jelas firman Tuhan dari awal. Jangan coba-coba, Iya betul ya Bu jangan ya. main-main. Heeh. Karena ini hal yang dilarang oleh Tuhan. Oke, Jadi jangan coba-coba. karena tadi juga dikatakan yang dilahirkan itu adalah keturunan ilahi ya Bu ya, Iya, bukan iya, keturunan terang dan gelap. iya. Tidak Oke. ada persamaan di Iya, tidak ada situ. persamaan. Kalaupun kita bisa melahirkan, Mm-mm. tetapi tidak melahirkan manusia-manusia ilahi. Iya, iya. Karena peranan ayah tidak berfungsi, peranan ibu tidak berfungsi. Pertemuannya di mana untuk anak-anak kita? Iya, Makanya dari awal firman Tuhan dengan tegas, tidak boleh. Karena tidak ada persamaan. Tidak ada padanannya di situ. Yang muda-mudi ya jangan coba-coba deh.
Oke, berarti, sebenarnya berpacaran itu boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah yang tidak satu iman ya, Bu, ya? Yang tidak satu iman? Ya, Iya, pacaran boleh, oke. pacaran itu boleh. Karena pacaran itu apa sih? Itu kan komunikasi untuk saling mengenal ya. Iya, betul. Itu pacaran boleh, tapi jangan Coba-coba. keluar coba-coba. Oke Iya, oke. Kan, tadi kan Ibu bilang melahirkan keturunan ilahi, tapi banyak loh Bu, keluarga sekarang ini yang bisa kita lihat ya, mungkin suaminya Kristen atau si ibunya Kristen, tapi pasangannya beda agama, entah itu Buddha, entah itu Muslim, atau, agama-agama lainnya gitu. Tapi saat anaknya lahir tuh, anaknya bebas memilih, terserah kamu mau ikut ayah kamu atau kamu mau ikut agama ibu kamu. Itu kira-kira gimana tuh Bu, efeknya ke anaknya tuh nanti kira-kira oh Bu? jelas itu berefek psikologi bagi anak terus-menerus. Mmm, Dan iya itu iya. sangat mengganggu pertumbuhan anak. Mmm, Karena anak tidak menemukan sosok ayah, iya seorang iya, imam dari ayah. Tidak ditemukan sosok iya. itu. Kemudian dari ibu tidak ditemukan sosok istri yang tunduk dan Mmm, hormat. oke. Nah, untuk hal-hal ini, keteladanan apa yang bisa diterima oleh anak-anak kita? Mhm mhm. Maka banyak keluarga yang seperti Evi maksudkan tadi, kenyataannya gagal. Anak-anak memberontak, Iya, dalam jiwanya memberontak. betul. Mereka sebetulnya membutuhkan figur, figur ayah dan ibu. Dalam hal ini hidup di dalam takut Takut akan akan Tuhan. Tuhan, oke. Iya, Berarti sangat ini ya Bu, sangat berpengaruh ya Bu, ke proses pertumbuhan sangat-sangat sang anak ya berpengaruh, Bu? sangat. Dan bisa jadi juga ini ya kali ya Bu, si anak, meniru orang tuanya kayak, Iya, orang tua saya aja bisa seperti itu, iya, mungkin saya juga bisa seperti itu. mmm, Saya sudah menemukan banyak seperti itu karena saya juga, menempuh pendidikan di salah satu universitas yang muslim ya. Saya berkuliah di universitas swasta dan saya menemukan di sana, banyak yang orang tuanya itu berbeda agama gitu, tapi ketika si anak mau memilih agama itu dia bingung, "Saya ini harus ikut siapa?" Gitu, iya, sampai di usianya dia masih mencari-cari, mengenal, dia tuh masih bingung, kadang dia masih ikut si ibunya, kadang dia masih ikut si anak, jadi dia tidak konsisten iya, begitu. iya, Jadi KTP-nya dia itu juga, ya udah yang iya, penting jadi aja gitu, betul, tidak ada betul. identitasnya Bu, Iya, begitu. iya, iya, ya itulah. Berarti, sangat ini ya Bu, sangat berbahaya sekali kalau sudah coba-coba ya Bu? Oh, sangat berbahaya karena kalau menyeberangi pernikahan lintas agama. Mhm, Karena sekali lagi keluarga itu produk oke, kepribadian anak. iya, Seperti apa anak itu menjadi seseorang. mhm, Itu hasil produksi dari dalam rumah, iya, yaitu oke terutama ayah dan ibu. oke, Kalau dari dalam rumah sudah oleng-oleng, mhm, ya tidak ada persamaan, kata kuncinya oke. di situ. Oke. Nah, eee, Ibu kan tadi menjelaskan di awal kalau Ibu ini, ibu dari 3 orang anak. Ya, Nah, gimana Ibu, bisa menegaskan ke anak-anak Ibu? Sebelumnya saya mau tanya, apakah semuanya sudah berkeluarga, Bu? Atau masih ada yang ya masih satu yang oh belum. masih ada, berarti 2 sudah Mhm. berkeluarga ya, puji Sudah, Tuhan. puji Tapi Tuhan. satu iman semua ya, Bu, ya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan satu iman Iya, semua, sudah berarti 2 cucu. wih, keren sekali sudah 2 Iya, cucu. sudah 2 Nanti cucu. nyusul lagi ya, Bu, ya. Amin, amin, Amin. amin. Oke, saya mau tanya bagaimana sih Ibu, mendidik dan menegaskan ke anak-anak Ibu tentang, memilih pasangan? Apakah Ibu berperan dalam kehidupan anak-anak Ibu, dalam mereka menjalani kisah cinta mereka di masa-masa muda itu seperti apa, Bu? Apalagi, masih ada yang belum menikah kan tadi, Bu. Iya, Nah, itu iya. bagaimana tuh kira-kira? Kalau ini pengalaman Iya, pengalaman gitu dari ya. pengalaman Ibu. Ya, kalau kami memang yang penting sudah meletakkan dasar. Oke. Dasar-dasar tentang firman Tuhan, kemudian, aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari, itu anak menyerap sendiri. Oke, Tanpa saya iya iya. "Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu Mhm. ndak boleh begitu, ndak boleh begitu." Saya hampir tidak mengatakan begitu. Oke. Tetapi, ya kebetulan saya termasuk orang yang tidak banyak bicara. Mmm.
Jadi saya lebih banyak bertindak, jadi anak-anak meresap itu semua. Iya, iya. Akhirnya mereka menjelang dewasa ya mereka bisa memilih pasangan mereka sendiri. Karena mereka sudah tahu inilah batasannya, ini yang Mmm, boleh dan ini yang iya. tidak boleh. Berarti ini ya Bu, semacam privilege ya Bu, jadi mereka tuh sudah dapat dasar dari Iya, kecil ya itu Bu, paling penting. dan sudah melihat orang tuanya, oh orang tua saya itu satu iman, Iya, orang tua saya itu, anak-anak Tuhan, iya, orang tua saya itu seperti ini dan mereka menyerap ya Bu, iya, dan itu puji paling Tuhannya penting. sampai sekarang, tidak ada masalah ya Bu dalam menjalani kisah asmara, tidak pernah yang Iya, ada puji beda, Tuhan, tidak ada puji yang beda Tuhan. iman ya Bu ya? Mhm, Oke, puji puji Tuhan. Tuhan. Oke. Tapi kita mau kembali lagi nih ke Korintus tadi Bu, tadi kan dikatakan, pasangan yang sepadan dan seimbang. Yang sepadan dan seimbang itu harus seperti apakah Bu? Apakah si cowoknya harus misalnya kalau si perempuannya sudah S1, laki-lakinya harus S2? Nah, Mmm, yang mhm. sepadan tuh maksudnya yang seperti apa sih Bu kira-kira? Eh, Sepadan itu ya kalau kita melihat dari, kata aslinya Iya. ya, itu ya harus sesama manusia, Iya, ya kan? oke, oke. Manusia dengan manusia. Dicatat ya Loh jangan teman-teman, salah, jangan sampai sekarang ya. banyak manusia yang Iya. dengan binatang. Ada yang dengan Itu enggak benda-benda gadget sepadan. juga, Bu, Iya. iya. Lalu Tuh yang teman-teman itu dicatat yang ya. dari aslinya ya, Iya, harus manusia satu dengan satu pasangannya. oke, Tidak boleh lebih dari itu enggak mhm, sepadan. oke, oke. Jadi misalnya saya ya hanya untuk suami saya, itu sepadan. Oke, Tidak oke. bisa bercabang yang lain. Nggak boleh Nah bagi-bagi ya, Bu? itu yang dasarnya di situ Iya, ya. iya, Kemudian secara implikasinya makna sepadan itu ya apa namanya, menjalankan fungsi masing-masing. mmm, oke, Bukan kalau masalah tadi Mbak Evi menyinggung sarjana ya, iya, apakah sarjana harus dapat dengan sarjana? mhm, Tidak ada yang mengharuskan, oke, tidak ada kamus yang mengharuskan begitu, tetapi secara otomatis seorang sarjana dia akan dapatkan sarjana. oke, betul, Kayaknya jarang deh saya mendengarkan seorang sarjana dapat lulusan SMP gitu, mmm, kayaknya langka banget. Itu juga bisa diartikan sepadan. oke, Kemudian a jadi secara implikasi itu menjalankan fungsinya, oke, menjalankan itu fungsinya ya, Bu, menjalankan fungsinya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. mhm, Nah, ketiga hal ini masing-masing menjalankan fungsinya masing-masing. oke, Saya sebagai istri, mhm, saya menjalankan fungsi saya sebagai penolong bagi suami saya. oke, Karena suami saya juga penuh kekurangan, kelemahan. Nah, sisi-sisi yang lemah itu saya tolong dia. menopang ya, Bu? Bukan berarti saya mengungguli dia. Oke, Tidak. iya, Jadi iya, fungsi saya sebagai penolong, saya berikan itu untuk suami saya. Demikian juga suami mengasihi, menghormati saya, menyayangi saya. Itu harus dilakukan. Anak hormat kepada kedua orang tua. oke, betul, Jadi betul, kalau dasarnya sudah benar, mhm, menjalankan fungsinya sudah enak. iya, iya. Tidak perlu kita mengalami ribut-ribut di rumah. Oke, Ya, begitu ya teman-teman. Ingat yang pertama tadi harus sesama manusia ya teman-teman, dan harus setara, ya, sepadan gitu. ya. Teman-teman, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seputar tentang pacaran beda agama, boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar, nanti boleh kita komunikasi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita lanjut ya Bu. Oke, tapi ya Bu, di masa sekarang ini ya, orang tua itu meskipun mereka adalah pasangan yang seiman, contohnya Bu, tapi ada kasus di mana orang tuanya membebaskan anaknya untuk, "Silahkan kamu mau milih pacar kamu yang seperti apa." Baik itu dari agama seberang, baik itu, dari, sesama agama, terserah kamu mau milih, begitu. Nah itu kira-kira bagaimana? Sedangkan mereka sebenarnya satu iman begitu Bu, tapi membebaskan anaknya, itu kira-kira bagaimana Bu? Kalau menurut saya itu orang tua tidak bertanggung jawab ya. Oke, tidak bertanggung jawab ya, Orang Bu, tua ya? tidak bertanggung jawab. Oke, mhm, Karena anak itu kan generasi yang akan melanjutkan, mmm, iya, iya, menindaklanjuti apa yang sudah kita mhm, lakukan. Tapi kalau kita memberi kebebasan, enggak, berarti memang tidak. harus ditegaskan ya, Bu, ya? Ya ditegaskan dan lebih lebih utama letakkan dasar. Oke, meletakkan dasar, Dasar iya, itu tadi.
Iya iya Karena betul. anak-anak itu kalau dasarnya sudah kita tanamkan ke mereka, kita ndak usah ngomong aja mereka udah Mhm. feeling mereka itu Iya, sudah ini, sudah sudah terbangun ya Bu heeh, ya? Oke. iya. Oke Jadi sudah kalau karena tujuan pernikahan orang Kristen itu tadi, mhm mhm, melahirkan melahirkan keturunan ilahi. manusia-manusia ilahi. Iya betul. Jadi kalau orang tua membebaskan anak-anak seperti itu, manusia-manusia seperti apa yang mau dilahirkan? Itu Mhm. sudah pelanggaran. Iya berarti tidak tidak keturunan ilahi lagi yang Ndak, iya, dilahirkan ya Bu ya? iya, Oke. Ada juga nih Bu, begini, eee, pasangan yang satu iman, mmm, misalnya ayah dan ibunya sama-sama Kristen. Tapi selama masa, rumah tangganya mereka, mereka terjadi banyak sekali bentrok, banyak sekali cekcok antara si istri dengan si suami, yang mana itu mempengaruhi si anak, "Ah, orang tuaku aja seiman aja mereka hancur-hancur kayak gitu." Itu mmm, sangat mempengaruhi saya. Sedangkan teman saya yang ayah dan ibunya beda agama, dia adem-adem aja tuh. mmm, mmm. Ini gimana tuh kira-kira, Bu? Padahal orang tuanya sudah seiman nih, Bu, tapi masih banyak bentrok yang sehingga itu mempengaruhi pertumbuhan si anak juga itu, Bu. Bagaimana Iya. kira-kira? Memang firman Tuhan harus selalu menjadi tolok ukur. Oke. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi ini masalahnya di orang tua. Oke. Didiklah anak muda Iya. menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang Menyimpang. dari jalan itu. Jadi ini masalah di orang tua. Tidak orang Kristen tapi tidak mempunyai persekutuan intim dengan Tuhan, Mmm, tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, iya iya. tidak melahirkan buah-buah roh. Karena kelahiran baru itu kan ditandai dengan buah-buah roh. Iya, betul. Damai, sejahtera, Kasih sukacita, sukacita, kesabaran, kesabaran. penguasaan diri, Ah, iya. itu. Jadi itu yang menandai kelahiran baru kita. Mmm, Kalau kita hanya bilang, "Aku lahir baru kok, aku sudah percaya Yesus Tuhan Juru Selamat," tetapi tidak ada tanda mhm mhm. yang menandai dalam diri kita bahwa kita hidup di dalam roh itu. Iya. Ya berarti Sehingga kacaulah kita. berarti memang orang tua itu sangat berperan penting ya, Bu, Peran penting, sampai menentukan. si anak menentukan, pasangannya pun nanti Iya, sangat berperan penting iya, ya, Bu, ya? betul. Karena yang Ibu sampaikan tadi, anak itu mengkopi apa yang orang Iya, tuanya lakukan begitu betul, dan itu akan mempengaruhi si anak sampai betul. masa tuanya nanti Iya, begitu. iya. Oke, kira-kira Bu ada nggak ya Bu kira-kira konsekuensi jangka pendek atau jangka panjang nih? Misalnya, eee, sudah coba-coba nih pacaran beda iman atau, mereka mau lanjut serius gitu. Ada nggak kira-kira konsekuensi jangka pendek, jangka panjangnya dari pacaran yang beda agama tadi? Wah, ada lah, Evi, Bagaimana ada. Bu? Ini konsekuensi seumur hidup. Waduh, Bukan wow, hanya jangka pendek atau jangka panjang, sangat panjang, seumur seumur hidup. hidup ya? Seumur hidup ya, Nah, Bu? Apa itu, Bu? konsekuensinya pertama, Mmm. tidak bisa masuk catatan sipil. Oh, Ya susah ya, Bu, ya? ndak bisa. Apalagi kita sudah diatur oleh undang-undang Mhm perkawinan kan, mhm. yang beda agama salah satu harus ngalah. Iya, Nah, salah betul. satu harus ngalah. Tentu kita ndak lah, Iya gitu iya. ya. Bukan masalah ngalah atau mengalahkan kan. Mhm mhm. Nah, itu konsekuensinya. Jadi secara pemerintahan kita ndak sah. Iya, betul. Kita hanya sah secara agama. Iya, Sementara untuk urusan banyak hal kita melibatkan pemerintah kita, betul betul sekali. kelurahan, camat dan sebagainya. Nah, jadi itu eee, konsekuensi secara sosial lah ya saya sebut. Iya iya. Kemudian konsekuensi secara sosial yang lain, dia akan menanggung beban moral. Bagaimana tuh, Bu? Beban moral ndak enak lah sama keluarga, ndak enak sama Betul teman betul. gereja, Iya iya. ujung-ujungnya menghilang. Iya ya, Bu, Ndak ya. enak sama Jadi tetangga, iya kan? hubungannya jadi kurang baik ya, Bu, ya, Iya, jadi awkward padahal gitu ya, tadinya kaku. baik-baik saja, Iya. tapi karena hubungan yang salah Mhm ini, mhm. menghilang dia dari gereja. Oh, Gereja yang disalahkan. padahal Jadi, padahal ya itu tadi, langkah ya yang salah tadi ya, langkahnya Bu. salah. Inilah konsekuensi sosial. Mhm. Di samping konsekuensi sosial, ada konsekuensi yang akan terus menekan jiwa dia.
Apa itu Bu kira-kira? Rumah tangga, rumah Oke. tangga. Sementara yang satu mengenal, yang si Kristen mengenal pernikahan itu sekali. Iya, Tapi yang satu boleh lebih dari itu. betul. Itu sudah kontradiksi yang luar Iya biasa. betul. Tidak mudah itu. Dan itu menanggung beban yang terus menerus. Mhm. Belum lagi kita menghadapi anak-anak kita. Iya betul. Belum lagi kita menghadapi pekerjaan kita. Iya. Di mana pekerjaan itu bisa mensejahterakan keluarga. Menumpuk. Oke. Jadi konsekuensi itu harus menjadi pertimbangan yang Mhm. sungguh-sungguh. Iya betul. Lebih dari itu Tuhan tidak kehendaki. Iya. Tuhan tidak kehendaki. Jadi kalau di mana? Di Kejadian 3 tentang kejatuhan manusia dalam Dalam dosa dosa. itu ya, manusia sudah jatuh dalam dosa dan konsekuensi atas kejatuhan manusia dalam dosa, manusia harus menanggung konsekuensi dosa itu sendiri. Dalam hal ini apa? Ya tidak sejahtera, tidak nyaman Iya. rumah tangga kita, Banyak banyak anak-anak kita. kegusaran ya Bu ya? Iya, anak-anak kita, aduh susah. Oke. Saya juga pernah mendengar kalimat ini Bu, salah pilih juru selamat menderita di kekekalan, salah pilih pasangan menderita seumur hidup. Itu benar berarti ya Bu ya? Kalau salah Saya pilih kira pasangan benar itu? itu ya, Iya Bu ya. saya kira benar. Apalagi bagi kita orang Kristen itu pernikahan itu sekali seumur hidup ya Bu. Sekali seumur Jadi hidup. kalau salah pilih pasangan itu menderita seumur hidup. Iya, iya, Oke, oke. Berarti teman-teman tadi tuh sudah dijelaskan kalau pasangan beda iman itu sangat banyak konsekuensinya teman-teman dan itu sudah dicatat di Alkitab bahwa kita itu harus memilih pasangan yang sepadan, pasangan yang seimbang karena kita akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Astuti dan dalam hal ini keluarga itu sangat berperan penting ya Bu ya, sangat berperan penting, sebagai, wadah pertama si anak itu untuk mengenal dunianya sampai besarnya nanti bagaimana si anak itu sudah cerminan dari keluarganya iya, begitu betul, dan betul. baiknya teman-teman yang sudah ada rencana nih untuk memilih pasangan beda iman sebaiknya langsung di-cancel, langsung dibatalkan, langsung, "Udah, lupakan saja, selesaikan hubungannya." Karena sebenarnya itu masih banyak anak-anak Tuhan ya Bu Iya, yang belum iya, ketemu aja iya, waktunya, belum betul, ketemu aja betul. waktunya Mhm, karena Tuhan sudah menyiapkan mhm. manusia itu pasti berpasang-pasangan kan Iya, Bu, iya, seperti yang sudah dituliskan di Alkitab, Tuhan itu juga menghendaki setiap manusia itu, beranak cucu dan bertambah banyak. betul. Pasti Tuhan sudah menyediakan. Berarti, Amin, amin. mereka yang berpacaran beda iman ini mungkin sedikit terburu-buru kali ya Bu ya? Karena banyak nih Bu di anak-anak muda kan bilangnya, "Aduh aku tuh nyaman sama dia, aku tuh satu frekuensi sama dia, aku tuh kalau sama yang satu iman tuh kayak kurang nyaman aja, nggak nyambung," gitu-gitu Bu. Tapi ternyata itu adalah, dosa ya Bu ya, pacaran beda iman ini. Nah Mbak Evi, perasaan cinta, Mhm. perasaan itu seringkali menipu kita. Oke. Tetapi cinta itu sendiri harus diuji. Diuji oleh apa? Oleh waktu, Oh, oleh keadaan, berarti nggak bisa oleh hanya sesaat ya situasi. Bu, sehari 2 hari Ndak nggak bisa ya bisa Bu ya? hanya pandangan pertama Mhm jatuh mhm. cinta. Mhm. Karena cinta itu sebuah keteraturan juga. Oke. Cinta itu eee, harus didisiplin juga. Mhm. Jadi ndak bisa kita sembrono untuk mudah memutuskan, "Wah ini aku cintaku padamu ini." Ndak bisa seperti itu. Oke. Tetapi harus dikenali, dikenali sungguh-sungguh. Seiring berjalannya waktu ya Bu ya? Iya, Oke, berarti nggak bisa bilang, "Aku satu iman sama dia, tapi aku nggak sefrekuensi." Nggak bisa langsung menyimpulkan ya Bu ya? ndak bisa kita langsung menyimpulkan. Oke. Karena banyak yang seiman juga, ternyata hidupnya juga kurang pas ya. Mmm, Tetapi betul. ya itu, kalau sudah terjadi keterlanjuran, Mhm. kembali kepada firman Tuhan. Oke. Kembali kepada firman Tuhan. Tetap dasar kita adalah firman Itu Tuhan yang ya Bu menjadi ya? dasar Iya. segala-galanya. Oke, berarti, di semua kehidupan bahkan pacaran pun Alkitab mengatur ya Bu ya? Iya, Memberitahu bagaimana iya. sebenarnya kalau memilih pasangan tuh seperti ini, Hmm. cari yang sepadan, cari yang setara begitu. Berarti bukan hanya tentang perasaan aja ya Bu, Bukan hanya tapi harus perasaan.
diuji dulu berdasarkan Iya, waktu, harus ada karena pengorbanannya. karena perasaan itu bisa menipu. Oke, bisa Kita berubah juga ya, Bu, ya? bisa berubah Oke. seiring dengan waktu. Oke oke Yang oke. awalnya mungkin kita kurang, apa yang Mbak Evi bilang, Satu frekuensi, sefrekuensi, heeh. kurang nyaman, Iya, awalnya mungkin kurang nyaman. mhm. Tapi setelah diselami, rupanya filsafat Jawa itu benar juga. Yang bagaimana tuh, Bu? Witing tresno jalaran saka Yang kulino. artinya? Yang artinya, lama-lama aku mengenal kamu, Mhm. aku jatuh cinta ke kamu. Waduh, Ternyata kamu baik baik sekali. juga ya. Oke. Padahal waktu memulai, nggak nyaman dengan yang seiman gitu kan. Oke, iya. Jadi memang harus diuji oleh waktu. Oke. Saya mau cerita sedikit nih ya, Bu, dari Mhm, pengalaman pribadi saya. iya, Karena tadi saya sudah sempat menyinggung kalau saya ini berkuliah di salah satu universitas swasta muslim ya, teman-teman. Jadi, saya goyah, Bu. Saya goyah, jadi, beberapa waktu yang lalu ya, pokoknya sudah lama lah ya, Bu, ya. Saya pernah menjalin, kisah asmara bersama seseorang dari agama seberang. Dan, awalnya saya mengeluarkan statement itu, Bu, yang saya mhm, keluarkan tadi, "Aku sama dia satu frekuensi, aku sama dia, nyambung ngobrolnya, dia orangnya seperti ini, begini begini dan begini, kita juga satu jurusan." Dia orangnya terbuka pikirannya dan segala macam gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya, eee, di awalnya memang manis, Bu, mhm, seperti yang Ibu bilang tadi, perasaan itu menipu, mhm, sangat menipu ya mhm, teman-teman, saya sudah merasakannya, mhm, apalagi dengan yang beda iman ya. iya, Ujungnya apa, ujungnya banyak rasa, apa ya Bu bilangnya, sakit hati, ujung-ujungnya mmm, sakit hati karena ternyata, cuman manis di awal aja Bu, ujung-ujungnya sekarang ya tidak bertahan lama Bu. mhm, Itu pacaran beda agama tidak bertahan lama, bahkan mungkin hanya ya pokoknya setengah tahun pun nggak nyampe Bu, mhm. cuman benar-benar sebentar dan itu buat saya itu momen yang tidak akan terulang lagi ya Bu. Amin, Saya amin, tidak mau mengulang momen itu lagi amin, dan, iya, saya mau ya fokuslah sama apa yang sedang saya capai iya, nantinya iya, gitu. Karena kayak yang Ibu bilang tadi akan ada waktunya, mhm, banyak anak-anak Tuhan yang menanti, mhm, amin. Dan amin, nanti pasti amin, Tuhan sediakan yang sepadan dan setara ya Bu. amin, Buat amin, teman-teman nih yang, pernah mengalami atau sedang mengalami tuh diingat ya teman-teman, jodoh itu Tuhan sudah sediakan ya Bu amin, ya, amin. tidak akan kemana gitu. Dan saya mau bertobat Bu, saya sudah minta ampun sama Tuhan, saya nggak mau kayak gitu lagi Iya, iya, Tuhan, iya, oke. iya. Tapi masih ada 2 tahun lagi semoga tidak ada terjadi lagi ya Bu, nanti sampai saya selesai kuliah, saya Amin, lebih kuat lagi, lebih Tuhan mhm, lagi. Karena nanti saya akan mengingat, "Oh saya kemarin sudah jadi host di podcast, saya sudah membawakan acara ini, tidak mungkin saya yang melakukan itu ya kan iya, Bu ya." iya. Jadi ini menampar saya juga sebenarnya Bu, oke. Kalau Ibu pernah nggak Bu, merasakan jatuh cinta sama yang beda agama di masa-masa mudanya? Saya tidak pernah, Tidak pernah, oke. karena apa ya, saya itu memang di lingkungan Oh di mayoritas, lingkungan mayoritas. tetapi saya juga ndak ngerti seperti Tuhan membutakan saya atau bagaimana saya ndak tahu. Mhm mhm. Bukan tidak ada yang datang, Iya. banyak yang Wih, datang. Iya, banyak teman-teman. tetapi saya tidak pernah membuka hati. Mmm. Karena waktu dalam kebodohan saya hanya berdoa sama Tuhan. Iya. Karena kebiasaan kalau tengah malam itu berdoa, Mhm. waktu saya mahasiswa tingkat 2 itu saya hanya berdoa. Oh, mahasiswa tingkat 1, saya hanya berdoa, "Tuhan berikan yang Kristen." Itu Oke. tok bahasa saya. Saya enggak tahu yang harus Kristen itu begini-begini, saya tidak Tidak tahu. memberikan kriteria ya, Bu? Tidak, yang penting Kristen, Kristen. titik. Oke Nah, ya Tuhan kasih. Jadi oke. memang saya untuk hal cinta itu memang saya ketinggalan, Mmm, heeh, oke. ketinggalan Tapi saya. puji Tuhannya tidak merasakan yang seperti itu ya, Bu, ya? Yang Enggak, pacaran beda agama. enggak. Ini boleh jadi contoh nih buat kita teman-teman, kita kalau bahasanya kita, manifesting, kita berdoa sama Tuhan, "Tuhan Kristen," gitu Iya, ya, "Tuhan saya mau yang Kristen." Biar iya, kita dijauhkan dari, kisah cinta yang sebenarnya tidak perlu coba. kita tidak perlu kita coba ya, Bu, ya, tidak perlu kita selami gitu, Heeh, nggak usah masuk ke jurangnya iya, gitu, iya, oke. Kita sudah di pinggir jurang malah kita cobain jurangnya heeh, gitu heeh. ya, berarti tidak perlu ya, Bu, Iya, ya. iya, Puji Tuhan heeh, sekali ya, Bu, oke. iya. Kalau boleh tahu, Ibu dan Bapak itu berapa lama nih pacarannya, Bu? Kami 2 tahun, 2 tahun? 2 tahun tapi
Waktu itu tempat kuliah Bapak itu kan ketat sekali ya Mmm, asrama, mhm. dan saya juga masuk asrama. Oh sama-sama asrama ya Bu, tapi Iya, beda 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 universitas? beda Oh kampus, beda ya beda kampus, kampus. oke. Saya di sekuler kan, Heeh. jadi ya kami ndak pernah ketemu, Oh tetapi kami berpacaran dengan itu, agenda agenda? Selama 2 agenda. tahun itu? Iya, Wah dengan keren agenda sekali. seperti bertukar, ini Ah, perasaanku, ini, seperti itu aja. oke jadi menuliskan di agenda Ya, masing-masing menuliskan di begitu? agenda nanti suatu saat ketemu, tukar. Nanti Oke. dia menjawab suatu saat ketemu. Karena pertemuan kami selalu di pelayanan. Oh pertemuannya di pelayanan ya Selalu Bu? di Wih pelayanan. keren sekali ini ketemu Iya, di tidak pelayanan ya pernah Bu ya? bertemu misalnya janjian kita ke mall, enggak Mhm. pernah. Oh Janjian kita ke rumah makan apa, enggak nggak pernah, pernah? enggak pernah. Tapi ketemunya di pelayanan? Iya, Wih puji Tuhan sekali, keren sekali. kebetulan ibu juga senang di sekolah minggu dulu Oke dan ibu bisa bantu pelayanan beliau dulu. oke. Iya, Tadi beda kampus, tapi beda samaan kampus. asrama, Iya, tapi pacaran 2 tahun? 2 Dan tahun, sampai sekarang pernikahannya sudah berapa tahun, Bu? 35 Wih tahun. 35 tahun, keren sekali. Berarti Iya. ini menginspirasi ya buat teman-teman, jangan coba-coba nih pacaran beda agama. Ternyata pacaran satu iman itu sungguh indah ya, Bu, ya. Wah, Apalagi kalau pelayanan bareng ya, Bu, indah ya. indah Berarti indah. selama 2 tahun itu pertemuannya jarang sekali ya, Bu, ya? Jarang, Jarang? karena memang, kondisi kamilah, Mhm mhm. kondisi kami yang tidak memungkinkan. Oke. Heeh. Apakah jaraknya juga sangat jauh, Bu? Sama-sama Jogja, Oh sama-sama tetapi, Jogja? dari kampus beliau ke kampus saya itu 19 kilo. 19 kilo. 19 kilo dan zaman dulu kan tidak ada Grab, Iya, taksi juga hanya satu masih dua, sulit ya, Bu, ya? Iya iya, iya. motor ndak punya Mhm gitu kan. mhm. Jadi mau ndak mau ya angkot, angkot kan terbatas. Iya, berarti itu tadi ya, Bu, cinta itu tadi ada pengorbanan ya, Bu, ya? Iya Dan iya, saling mengenal. betul. Dan tidak waktu yang singkat teman-teman, bisa Tuhan, sertai sampai 35 tahun ya, Bu, ya. 35 2 tahun tahun. pacaran dengan konsisten dan sampai 35 tahun Tuhan tetap menyertai ya, Bu. Wih, Amin keren amin. sekali, luar biasa ya teman-teman. Ini Iya benar-benar menginspirasi buat saya, buat teman-teman anak-anak muda yang menonton iya. podcast ini. Yuk teman-teman, kita balik lagi ke jalan Tuhan, jangan menyimpang, jangan coba-coba ya, Bu, ya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, oke. Iya, Karena sebetulnya Mbak Evi, mhm, lagi ngomong begini hati hati saya paling dalam saya juga bergumul. bergumul apa itu, Saya Bu? masih punya anak gadis Oh iya, satu. iya, Jadi saya juga pesankan kepada dia mhm, bertalu-talu sama Tuhan. iya, betul. Bertalu-talu. Yang terbaik pasti Tuhan kasih. Amin. Iya. Kalau boleh tahu yang belum menikah sekarang kesibukannya apa, Bu? Masih kuliah, susun Kuliah? tesis Oh, tesis. susun tesis S2 ya, Mhm, Bu, ya? iya, Untuk S2 di mhm, Jogja? di UGM. Di UGM, wih keren sekali. Teman-teman, ini buat anaknya Ibu Astuti yang nonton podcast ini. Tadi Ibu bilang bertalu-talu sama Tuhan Iya gitu, karena iya. Ibu juga ternyata menggumuli ya, Bu, ya. Menggumuli, Pastilah Bu, Tuhan berikan yang serius. terbaik ya Bu. Amin Karena amin tadi Ibu amin. sudah bilang anak itu mengcopy bagaimana keluarganya, bagaimana orang tuanya Iya menjalani kehidupan iya, mereka dan puji betul. Tuhannya, eee, Ibu dengan Bapak memberikan teladan yang baik untuk Puji anak-anaknya. Nanti Tuhan. pasti juga anak Ibu Amin. pasti meneladani yang baik juga untuk Amin masa amin depannya. Evi, Oke, amin. terima kasih Ibu. Teman-teman, kita sudah bahas banyak nih dengan Ibu Astuti tentang pacaran beda iman, pacaran beda agama. Nah, teman-teman kalau masih bingung nanti boleh ya diberikan lagi pertanyaan di bawah untuk, mungkin nanti Ibu Astuti boleh bantu jawab melalui personal gitu kan. Atau mungkin di podcast-podcast berikutnya kita masih ada lanjut part 2 barangkali ya Bu ya, bersama Ibu Astuti kan kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, eee, tadi sudah dijelaskan teman-teman bahwa, eee, pacaran yang baik itu adalah pacaran yang sepadan, pacaran yang seimbang karena juga Tuhan sudah menuliskannya di Alkitab dan sudah Tuhan sampaikan bahwa kita nantinya generasi-generasi yang akan datang ini haruslah melahirkan generasi-generasi ilahi, keturunan-keturunan ilahi begitu ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu Astuti untuk, Terima pengalaman kasih. yang sangat menginspirasi buat kami. Ternyata sudah 35 tahun pernikahan itu banyak naik turunnya ya Bu ya? Luar biasa ya Bu, tapi sampai sekarang Tuhan masih, memampukan ya Bu ya? Puji Tuhan Puji Tuhan. puji Terima Tuhan. kasih Ibu, salam buat Makasih keluarga. makasih Mbak Evi Oke, untuk terima kasih sudah kesempatannya, sudah Tuhan mau berkati. diundang ke podcast Amfibi Connecting dan teman-teman
Saya mau ingatkan buat kita semua, podcast ini nanti masih akan berlanjut, masih akan ada podcast-podcast berikutnya. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, bahkan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya biar untuk notif-notif berikutnya teman-teman tidak ketinggalan untuk berita-berita update dari Ampibi Connecting. Teman-teman, mari melalui podcast ini kiranya kita menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang benar-benar cinta akan Tuhan dan kedepannya kita boleh lebih bijak lagi untuk memilih pasangan kita dan tentu kita akan mendapatkan pasangan yang dari Tuhan. Begitu ya Bu ya, oke. Terima kasih teman-teman. Saya juga sebelum kita menutup podcast ini, saya mau ingatkan untuk kita semua, teman-teman dari Ampibi seluruhnya, Ampibi seluruh Indonesia, untuk tetap mendukung program Ampibi GPB, untuk mendukung program GPB secara nasional untuk gerakan 1000, gerakan jempitan beras, komitmen minimal 1 juta per tahun. Mari kita teman-teman untuk bantu ikut serta berpartisipasi juga untuk kegiatan-kegiatan program-program yang dilakukan GPB secara nasional yang mana nantinya ini akan mensejahterakan GPB secara nasional. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk tetap aktif di gereja masing-masing, di Ampibi masing-masing. Oke, teman-teman, sampai hari ini, sampai sekarang ini teman-teman masih ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Jangan lupa untuk share video ini ke keluarga-keluarga terdekat kita. Apalagi kalau ada dari teman-teman yang rekan-rekan dekatnya mengalami kisah asmara yang beda agama. Nah, ini penting banget nih buat kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Astuti, terima kasih buat teman-teman semua yang setia menonton sampai akhir. Terima kasih buat kru-kru yang luar biasa di belakang layar ini ada kru-kru kita yang hebat yang selalu membantu kita untuk menayangkan podcast-podcast kita nantinya. Oke, terima kasih teman. Saya Evin Enggolan pamit undur diri. Bye-bye.